Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa, selamat datang di Studio Rakyat MER, Manajemen Ekonomi Rakyat Digital. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang misi MER yang keempat ya, bersama narasumber kita yang tercinta, yang terkece, yang terganteng. Sekaligus beliau adalah penemu MER ya, Bapak Cakti Indra Gunawan PhD. Nah, Ini ada Kak Dito yang paling ganteng. ya, kalau Sebagai host, paling ini ya Pak ya, paling kalau saya cantik berarti saya cewek dong. Oke Pak Cakti, sebagaimana Iya. di episode sebelumnya kita udah ngomongin nih 3 misi MER. Ini kan di misi MER yang keempat ada yang namanya menciptakan kesejahteraan masyarakat baik rakyat biasa, pegawai, pejabat, dan penguasa ekonomi. ya Nah, itu bagaimana MER bisa mewujudkan kesetaraan itu Pak di antara semua golongan? betul. Pada dasarnya kita kembali lagi ke filosofi MER, bahwasanya MER itu kan pada dasarnya memberikan spreading the welfare ya, menyebarluaskan kemakmuran. Kemakmuran kan bukan milik satu orang Mas ya. Ya. Semuanya kan boleh kan, orang miskin, orang kaya, pejabat, rakyat biasa kan boleh makmur, boleh sehat, boleh makan, dan itu memang suatu kebutuhan manusiawi kan. Kalau dalam teori Abraham Maslow itu kan teori yang pertama itu basic needs itu kan ya kan, pangan, papan, sandang, ya kan gitu Mas ya. Jadi MER ini memiliki misi di mana pada saat kondisi yang paling sulit sekalipun seperti saat ini itu corona atau ada COVID-19 ini, di mana orang banyak di PHK, mungkin juga pejabat juga kesulitan untuk mengendalikan kondisi karena ya memang bencana ya Mas ya. Betul. Anggaran negara terbatas ya kan, presiden juga sudah berusaha, tapi kan keterbatasan negara kan pasti ada juga. Sesuatu kan pasti ada batasnya, kecuali Tuhan ya Mas. Ya. Tuhan kan nggak ada batasnya. Kalau manusia, pejabat siapapun juga termasuk raja, presiden pasti ada batasnya. Nah, pada saat tidak ada anggaran, pada saat rakyat sudah tidak memiliki kemampuan untuk membeli barang atau makanan di pasar Kak Dito, karena mungkin banyak di PHK, mungkin karena kesulitan mungkin membeli beras karena juga berasnya mungkin kan kena bencana alam Kak Dito, ada yang kena banjir. Ya kan, di mana-mana gempa bumi. Nah, saat itulah MER itu memberikan suatu lumbung atau tempat untuk makan massal di setiap RT RW dan desa Kak Dito. Jadi disitulah MER akan memberikan suatu kesempatan bagi rakyat yang nggak punya uang bisa tetap makan Kak Dito. Karena kan kembali lagi untuk corona itu kan bisa hilang kalau ada nutrisi kan gitu loh. Salah satunya kan gitu. Nah, dengan makanan yang cukup, kemudian nutrisi yang cukup ya kan, bisa lah insya Allah menghindari dari corona ini kan gitu. Nah, jadi intinya MER itu nanti dalam software itu akan menempatkan Kak Dito, misalnya lumbung A di Jakarta, lumbung B di Jogja, lumbung C di mana, itu per provinsi nanti dipecah lagi. Kalau misalnya kota berarti A1, A2 dan seterusnya gitu. Jadi ada kode-kodenya kayak gitu. Jadi kita bisa melihat di tombol aplikasi itu tadi mana lumbung yang belum tersedia Kak Dito. Oh, ini ternyata belum ada di Makassar misalnya. Kita harus MER menyediain itu semuanya. Dari mana? Bukan kita sebenarnya, tapi masyarakat didorong untuk saling bergotong royong ya kan, bahu membahu untuk menyediakan itu. Soalnya apabila tidak ada lumbung itu, yang terjadi Kak Dito adalah chaos. Case itu karena orang tidak bisa makan, sehingga orang yang pejabat tadi juga akan dijarah oleh masyarakat yang nggak punya makan kan gitu Kak Dito. Sehingga kita kembali lagi ke teorinya dari filosof yang terkenal yaitu Aristoteles, mengatakan bahwasanya demokrasi ya kan, demokratus kan untuk rakyat kan, sesuatu yang untuk rakyat. Jadi memang harus ada rakyat pula yang mengelola dan untuk rakyat pula itu dinikmati. Jadi bukan golongan tertentu, apalagi kondisi keadaan kayak gini, keadaan gawat darurat seperti ini, ya semuanya berhak sejahtera, begitu pejabat semuanya sejahtera, minimal makan maksudnya gitu. Sejahtera kan minimal bisa makan, kalau setelah makan kan dia bisa melakukan apapun. Ya, terima kasih, sementara itu dulu Kak Dito. Pertanyaan ini Pak yang nggak kalah penting, apakah di episode kali ini ya Pak ya, pertanyaan apakah penguasa ekonomi nanti bisa terima Pak dengan ide dan aplikasi MER? Apakah nanti mereka
nggak protes gitu, Pak. Iya, ya kita kembali lagi ke teorinya persaingan pasar bebas ya Kak Dito ya. Kalau kita mengetahui bahwasanya katakanlah Gojek yang ada di Pangkalan Dinoyo ya Kak Dito, yang di Telogomas tadinya kan marah-marah sama Gojek online kan gitu, ngusir kan gitu. Nggak boleh Gojek online di sini. Kami yang udah lama bertahun-tahun di sini, ya pasti dipukuli itu. Kadang-kadang dipukuli, ada yang dilempar batu Kak Dito, mobil-mobil apa? Ada Grab, Gojek itu yang online itu kan gitu, nggak terima gitu ya, Gojek yang konvensional kan, yang biasa mangkal itu. Sama dengan Mer itu kan hadir itu ingin membantu rakyat yang mengalami kelaparan khususnya kan gitu ya kan gitu ya, sebagaimana teori Abraham Maslow tadi itu di. Nah, pasti penguasa ekonomi dalam ini adalah oligarki ekonomi yang biasa menguasai mafia beras gitu kan, yang biasa menguasai itu. Ya tentu marah gitu, memang marah kepada Mer gitu, karena biasa yang ngelola adalah mafia beras, kemudian tetapi sekarang rakyat sendiri yang ngelola, nggak pakai lagi mafia gitu ya, nggak pakai lagi orang-orang tertentu oligarki. Tapi mafia itu ataupun oligarki itu juga akhirnya juga takluk juga Kak Dito. Kenapa? Mereka bukannya nggak bisa ngelawan, mereka itu marahnya pertama marah, tapi karena menyadari kondisi gawat darurat, ya akhirnya menerima kondisi ini Kak Dito. Contoh Kak Dito ya. Sekarang misalnya ada orang kaya yang biasa ngelola lumbung pangan yang dia biasa nimbun beras gitu loh Kak Dito. Nah, sekarang dia nimbun, kemudian dijual, rakyat nggak ada yang beli. Terus kira-kira mafianya dapat uang nggak? Ya enggak kan? Rugi, Pak. Ya rugi kan? Nah, sekarang pertanyaannya kan gitu. Contoh saja sayur-sayuran yang kasusnya dulu Kak Dito, banyak sekali sayur mayur waktu zaman awal corona kan dibuang-buang sayurnya. Kenapa dibuang? Karena nggak ada yang beli di pasar, betul Kak Dito? Betul. Sama dengan mafia beras, sama dengan oligarki ekonomi yang menguasai beras itu tadi, dia nggak bisa berbuat apa-apa, toh pun dijual dia ingin dapat keuntungan karena waktu itu daya beli masyarakat atau purchasing power kan turun, nggak ada uang. Siapa mau beli beras yang kelola oleh mafia itu gitu. Akhirnya mafia juga karena nggak ada pemasukan kan juga bubar juga lama-lama. Jadi mafia itu akan bubar dengan sendirinya, oligarki akan bubar sendirinya menurut teori Mer ini ya. Bukan oleh manusia, bukan oleh persaingan antar usaha bukan, tetapi karena alam. Karena alam itu kan nggak bisa dilawan Kak Dito. 1 juta pasukan bisa melawan nggak tsunami di Aceh waktu itu? Ya nggak bisa lah. Coba kita lihat ya. Katakanlah SBY waktu itu, presidennya SBY menempatkan 10 juta tentara angkatan darat, angkatan laut, udara ditambah di Aceh untuk membendung tsunami. Kira-kira bisa nggak gitu? Ya nggak bisa, malah 10 jutanya kegulung. Nah itu loh maksud. Itu teorinya Mer seperti itu. Jadi Mer ini identik dengan bencana, kondisi yang paling parah, sehingga ayolah para oligarki. Kami tahu bahwasanya oligarki ekonomi memang selalu ada di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu tetap ada oligarki ekonomi, karena itu adalah keserakahan manusia kan tetap. Ekonomi tetap ada ya di dalam teorinya Adam Smith juga keserakahan ekonomi disebutkan juga itu Juki Pak ya Juki. Ya lanjut. Iya, jadi seperti itu Kak Dito. Jadi mereka juga akhirnya akan menyerah tanda kalah mafia itu, dan mereka justru mungkin bahkan mafia itu oligarki itu ikut antri Pak Kak Dito beras di lumbung itu. Jadi karena pingin makan dia nggak punya uang lagi, berasnya juga udah habis, nggak ada yang beli, mungkin gimana lah, mungkin dijual murah. Terus saat bener-bener dia nggak punya beras, akhirnya dia ngantri di lumbung kampung-kampung yang udah disediain oleh Mer, oleh rakyat sendiri gitu. Nah disitulah mungkin si mafia ini bisa tobat gitu ya kepada Tuhan gitu ya, karena dia selama ini mencekik rakyat kayak gitu kan. Dengan adanya seperti ini dia nggak punya kekuasaan apapun, akhirnya dia sendiri untuk makan pun susah. Akhirnya para mafia atau orang-orang yang oligarki ekonomi akhirnya ya dengan tertibnya ikut antri Kak Dito, antri kupon, misalnya namanya B, silakan maju dapat 5 kilo, B 5 kilo. Nah B-nya sebenarnya tadinya mafia Kak Dito, tapi karena dia butuh makan untuk anak istrinya, dia terpaksa ngantri di lumbung pangan Mer tadi ya. Baik, tentunya pembicaraan kita masih akan terus berlanjut, tapi jangan kemana-mana, kita tunggu yang lewat satu ini. Tetap di Studio Rakyat Mer bersama saya Kak Dito dan Pak Cakti. Oke.